Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sofa Sofia Hidayatullah, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2026 di LPTK Universitas IAIN Pontianak dengan NIM 2251140022. Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Baitus Salam kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Untuk KBG hari ini kita mulai dengan pembacaan doa ya. Mari kita sama-sama baca doa. Siapa yang biasa memimpin? Siap. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nu'ayinullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ilallahi fil amali baina ibadihi bil tawakkuli alaihi. Sadaqallahul azim. Baiklah, sore-soreha untuk selanjutnya yaitu saudara dulu ya. Inji, hadir. Fauzia, hadir. Raisa, Salwa, Retna, hadir. Suci, Rapsan, alhamdulillah semuanya hadir ya. Mungkin ada juga ada apa juga, alhamdulillah ini ya. Baiklah, sore-soreha sebelumnya kita lanjut kegiatan hari ini. Sebelum kita lanjut, silakan pakai cek dulu kebersihannya, apa sudah bersih? Sebelumnya, jangan lupa untuk menambah kecintaan kita kepada negara kita dan bangsa kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Silakan lihat semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibu.
tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang baiklah. Selanjutnya yang kedua ada Siswa dapat menjelaskan belajar. juga belajar ini kita terapkan selanjutnya di sini ada pengertian pernikahan ya. Coba silakan dibaca apa itu pengertian pernikahan. Ready? Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri menjadi keluarga, bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga ibadah untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan menyempurnakan iman, serta bertujuan membangun keluarga sakinah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian pernikahan itu yaitu pernikahan adalah akad yang menghalalkan ya antara laki-laki dan perempuan menyatukan diri menjadi keluarga, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga ibadah untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan menyempurnakan iman, serta bertujuan membangun keluarga sakinah. Terima kasih buat untuk selanjutnya yaitu dalil tentang pernikahan. Yuk, saya cek dulu ya. Kelompok 1 mangga dibaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa'lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla taqdiru fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'budu. Kelompok 1 yang sudah membacakan dalil dari pernikahan itu sendiri, jadi surat Nisa ayat 3 ya. Sudah kasih nilai 8 ya. 5 silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'budu. Sadaqallahul azim. Buat kelompok 5. Nah, alhamdulillah setelah kita paham ya dengan baca, mudah-mudahan kita pelajari lagi nanti hasil pendeknya ya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, baiklah. Ya, dari dalil yang tertera tadi yang kita baca tadi di Nisa ayat 3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain ya. Jadi utamakan yang yatim dulu ya, cari yang yatim dulu ya. Terus kalau tidak ada baru mencari yang bukan yatim ya. Yang kamu senangi tentunya ya. 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang seperti itu
dua. So, ini dia. Jadi kalau sekarang sudah tidak sama saya ya. Nah, jadi itu arti daripada surat An-Nisa ayat 3 ya. Next. Nah, di sini ada hukum pernikahan. Coba Kak Ainun, ada berapa hukum pernikahan? Ada 5. Ada 5. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama sunnah, kedua mubah, ketiga wajib, keempat makruh, dan kelima. Ya. Coba untuk kelompok satu. Bagaimana kriteria sunnah itu sendiri? Itu sunnah. Ya. Jika sudah memiliki kemampuan seperti apa? Fisik, mental, juga materi. Ya, itu kalau di antara tiga-tiganya sudah ada dalam diri kalian, ya, maka sunnahlah menikah seperti itu. Dan untuk yang keduanya mubah, silakan kelompok dua. Apa itu kriteria mubah menurut kalian? Silakan. Kelompok dua. Jika belum memiliki faktor pendorong, Ya, faktor pendorongnya apa tuh? Seperti tadi kan? Ya, fisik. Oh, ini fisiknya belum apa? Belum siap, bukan ya? Masih kecil ya, umurnya ya. Terus mentalnya juga belum siap, ya. Tapi materinya sudah ada, tapi kita boleh ya, boleh nih. Boleh ya. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan wajib. Nah, kelompok tiga. Baik, silakan apa maksud daripada kriteria pernikahan itu wajib dilaksanakan? Jika sudah memenuhi syarat dan tak berzina. Ya, jika sudah memenuhi syarat dan takut berzina, sudah punya apa? Materinya sudah ada, ya, mentalnya sudah siap, terus fisiknya sudah oke. Nah, dan sudah punya pasangan, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling ridho. Nah, disitulah wajib untuk menikah. Karena kalau tidak, takutnya berzina, ya, masuk ke dalam kemaksiatan, berzina, wajib ya, harus ditinggalkan kalau sudah ada pasangannya. Selanjutnya, next buat kelompok 4. Kelompok 4, bagaimana kriteria makruh menurut hukum pernikahan? Jika sudah belum memiliki kemampuan harta dan materi. Ya, jika belum memiliki kemampuan harta, ya, harta badannya belum ada, belum siap, mentalnya belum siap, gitu ya. Tapi apa namanya, fisiknya sudah oke lah, istilahnya sudah mampu, apa sudah berumur cukup, mampu ya, karena takutnya ditakuti nanti ditakutkan ketika sudah menikah, punya anak, punya istri, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi itu hukumnya makruh ya, meskipun sudah fisiknya sudah ini ya mencukupi. Selanjutnya untuk kelompok 5, maka silakan apa maksud daripada pernikahan yang dihukumi haram? jika tidak menikah dengan maksud menyakiti dan belum mampu. Nah, apalagi ini ya haram hukumnya ketika kita dalam segi fisik belum cukup umurnya, terus dalam segi mentalnya belum gitu ya, belum siap, dalam segi materinya pun sama, itu belum siap. Nah, jadi di sini hukumnya haram. Apalagi nanti setelah dengan ekonomi yang kurang, dengan mental yang kurang, dengan fisik yang kurang, akibatnya nanti apa namanya, ada masalah di keluarga dan menyakiti satu sama lain. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Ada apa aja ya rukun dan syarat pernikahan?
pernikahan? Silakan, ada yang tahu? Iya, calon suami itu betul. Kalau nggak ada calon suami, ada pernikahan nggak? Ya. Selanjutnya yang lain, ayo ada siapa lagi? Calon istri, betul. Kalau nggak ada istrinya, kalau istrinya jadi nggak nikahnya? Ya. Yang lagi? Ijab kabul, Abdurrahman betul. Ijab kabul. Ada ucapan ya? Ucapan penyerahan dan penyerahan. Itu kalau penyerahan dari siapa? Dari pihak siapa? Dari. Nah, dari wali perempuan. Kalau penerimaan dari pengantin laki-laki. Saya nikahkan putri saya yang bernama dengan mas kawin dibayar tunai. Langsung ya, jadi disamping. Saya terima nikahnya putri bapak dengan saya, bapak dengan mas kawin dibayar tunai. Itu saya kalau sampai sudah mengucapkan sah berarti. Nah, kalau ada lanjut. Nah, sebelum menikah kan suka ada yang namanya meminang. Apa itu meminang, Rifki? Definisinya apa? Meminang atau nikah adalah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya untuk menikah. Nah, jadi meminang itu atau nikah itu adalah permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Ya, untuk apa? Untuk menikah. Mau nggak tinggal sama aku? Gitu kan? Ya, iya. Ditanya dulu dong, jangan asal hitbah aja. Tuh, orangnya mau nggak gitu ya? Gitu ya. Takut-takutnya bertekuk sebelah tangan. Ya, gitu kan. Sama apa ya? Apa? Belajar bahasa Sunda. Lanjut untuk hukumnya, ya. Hukumnya silakan. Teh Sawa. Hukumnya apa itu? Dalam agama Islam, seorang yang hidup iya, ketentuannya sebagai berikut. Apa itu ketentuannya? Satu, tidak terikat oleh akad perkawinan. Kalau sawahnya lagi sinang sama Riki, sawah udah menikah sama yang lain, boleh nggak? Iya. Meskipun Rizky ngebet banget, cinta banget sama Teh Sawa, tapi masih punya suami, tidak boleh. Harus cerai dulu ya. Harus cerai dulu ya, seperti itu baru bisa dinikahi, diajak nikah ya. Yang kedua, apa itu Arizan? Tidak berada dalam masa beda kalau Tidak berada dalam masa idah. Itu dalam itu apa ya? Ada yang tahu? Hah? Tahu? Ke satu dan kedua. Kalau masa itu kan istilahnya berada dalam masa idah ya, tidak berada dalam masa idah itu sudah selesai idahnya, gitu ya, sudah habis idahnya. Tapi sama si suami itu nggak dirujuk kembali. Nah, boleh itu di lamar atau dinikah atau diajak untuk menikah nah, kalau seandainya tidak dirujuk oleh suami yang masanya dan masa idahnya pun sudah selesai ya. Nah, gitu. Lanjutnya yaitu cara melakukan pinangan. Beda ya? Cara melakukan pinangan yang masih gadis dan sudah janda. Ada aturannya, tidak sama gitu ya. Nah, di sini pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya. Dinyatakan secara terang. Ya. Yang selanjutnya, nah pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa idah. Talaqin atau tidak lama mati atau wafat ya. Suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.
ditinggal wafat suaminya. Tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Hinaan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan dikatakan terang. Apa itu mahram nikah? Ya, secara bahasa mahram itu berasal dari kata haram. Apa itu haram? Dilarang, ya, dilarang. Dalam konteks pernikahan, mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, baik secara permanen maupun sementara. Macam-macam mahram di antaranya ada siapa saja? Nah, di sini ada dua macam mahram, ya. Ada mahram muhabbat, itu haram selamanya. Siapa aja nih di antaranya? Ada siapa saja? Nah, coba silakan Asatria, silakan dibacakan mahram muhabbat itu siapa saja? Ibu, anak, Anak apa nasab ya? Ini mahram nasab apa namanya? Bukan kan? Siapa aja itu? ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak ayah, ibu, bibi, saudara ayah atau ibu dan keponakan perempuan. Nah, itu saudara nasab atau hubungan boleh gak kalian nikah sama ibu kalian? Anak perempuan kalian? Sama saudara perempuan kalian? Sama adik kandung? Kakak kandung? Sama seayah? Seibu? Kepala bibi kalian atau adik-adik kalian? Itu artinya sama atau bibi itu saudara ayah atau saudara ibu, ya. Keponakan kalian boleh kan? Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, yang selanjutnya itu mahram. Apa itu mahram muhabbat? Sementara. Apa itu haram sementara? Ayo, Manda. Haram sementara kakak atau adik ipar yang tidak melakukan adik ipar selama anda masih mencari suami dari kakak. Larangan memanggil dua saudara jika sudah bercerai atau istri meninggal maka ipar boleh dihukum. Nah, jadi di sini ada kakak atau adik ipar. Anda tidak boleh menikah dengan adik ipar selama Anda masih berstatus suami dari kakaknya. Jadi larangan menyatukan dua saudara dalam satu rumah menjadi istri kita tidak boleh seperti ya. Jika sudah bercerai atau istri meninggal maka boleh, baru boleh istrinya dinikahi ya. Seperti itu. Lanjut. Wali dan saksi dalam pernikahan. Apa itu wali? Besti. Wali adalah orang laki-laki yang berhak untuk menikahkan kepada laki-laki. Iya. Syaratnya apa itu? Dalam wali, Islam laki-laki berarti dewasa dan adil tidak masih. Nah, jadi tadi sudah dikatakan juga ya dari awal itu syaratnya wali itu laki-laki wali dewasa berakal sehat dan adil tidak pasti ya. Urutan wali. Nah, coba gimana? Urutan wali sama wali nasab berdasarkan kedekatan darah, mulai dari ayat mati, misalnya saja, saudara kandung, saudara laki-laki saja, paman, hingga anak laki-laki. Nah, itulah di antaranya yang bisa menjadi wali buat kita nikah ya. Apa itu namanya wali hakim? Terusi, silakan. Jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat atau menolak wali atau maka pernikahan dilakukan oleh wali hakim. Di Indonesia wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama yaitu kepala. Ya, ya, wali hakim itu pejabat yang dipilih oleh pemerintah itu tugas satu ya. Nah, ijab qabul. Apa
Qabul. Coba Teresna. Ijab kabul adalah inti dari prosesi pembinaan dalam Islam, yaitu rangkaian kebijakan yang menandakan terjadinya ikatan perjanjian akad yang sah antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita. Oh ya, sudah tadi. Bukan. Nah ini yang selanjutnya itu mahar. Apa itu mahar? ATB? Mahar merupakan hak mutlak bagi wanita berdasarkan prasasti dahulu kompilasi hukum Islam. Pemberian mahar bersifat wajib, namun jumlah dan bentuknya ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Oh, ya, calon suami. Jadi, ya, jadi harus ada mahar wajib ya. Maharnya tidak disebutkan mau berapa saja, nggak apa-apa ya. Tidak ditargetkan gitu ya. Boleh dengan seperangkat alat sholat, boleh nggak? Boleh. Ah ini udah ngasih apa-apa. Kalau Al-Quran aja boleh? Boleh. Kita baca? Boleh gitu ya. Nah itu ya, sekemampuan kita dan serelanya pasangan kita seperti itu ya. Dan ada yang tidak disebutkan dalam mahar itu sendiri ya, namanya itu mahar inisial ya, mahar inisial. Nah ini mahar inisial itu mahar yang tidak disebutkan dalam ijab qabul, tapi maharnya itu ditentukan dengan seberapa banyak mahar yang dikeluarkan oleh suami-suami sebelumnya. Dan next baiklah kita tes dulu ya, silakan. Berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, untuk musyawarah, untuk sakinah. Berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, untuk musyawarah, untuk sakinah. Sebelum menikah, maka silakan pokoknya dibuka. Yang untuk pokok yaitu bagaimana pernikahan dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang baik dan berakhlak mulia. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Yang pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana cara generasi muda mempersiapkan diri agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Silakan kalian diskusi serta bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan. Untuk kelompok siapa dulu nih? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan di depan. Yang siapa mangga? Ya itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Mutia Yusdandri. Di samping aku ada Resna dari Putri. Di sampingnya Resna ada Siti Fatimatul. Di sampingnya Siti Fatimatul ada Susiana. Di sini kita sebagai kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz Sofa mengenai kenapa pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan bukan hanya urusan pribadi. Ini kami akan menjawab. Dari Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah karena pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan perasaan cinta, tetapi juga untuk menjaga kehormatan diri, menghindari perbuatan zina, serta membangun keluarga yang diridhoi Allah. Dan aktif
rutinitas dalam pernikahan seperti menafkahi keluarga, mendidik anak, dan saling berbuat baik akan menilai pahala apabila diingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernikahan juga menjadi tidak potensial karena berperan dalam menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Ya, yang disampaikan oleh kelompok satu tentang pertanyaan tadi yang akan bersabar. Untuk ke kelompok satu apa semuanya? Untuk kelompok satu silakan duduk kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya bekerja sebagai moderator. Di pinggir saya ada Raisa. Di pinggir saya ada Ibsi Salifatul Fadilah dan Salwar Fawati sebagai narasumber. Bagaimana cara kita langsung mempersiapkan diri agar mampu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah? Jadi, cara generasi muda mempersiapkan dirinya agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapat mempersiapkan diri dengan memperdalam ilmu agama, khususnya tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka perlu membentuk akhlak yang baik dan membiasakan diri beribadah serta melatih sikap tanggung jawab dan kedewasaan. Kesiapan pendidikan dan ekonomi juga penting agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, generasi muda hendaknya belajar berkomunikasi dengan baik, bersikap sabar dan memiliki pasangan berdasarkan agama dan akhlak, sehingga kelak dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah diskusi ya. Selanjutnya di sini ada hadis tentang pernikahan ya. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni ya. Bertazawwaju fa inni qadirun bikum ya. Artinya nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah, di sini ada juga video tentang hijab dulu ya. Silakan perhatikan. Tadi di tampilan video tadi itu termasuk prosesi hijab kabul.
ibadah yang bersifat mutlakon perjanjian yang sangat kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, jadi pernikahan itu apa? Bukan sekedar